سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال فما أنك أنت تعلم ولا أعلم بأنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المضيء للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا تأويل الدين إلى سواء السبيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. ويجب غسل ظاهر وباطن من كل من الشعور السابقة وإن كثف. ويجب dan wajib ghuslu membasuh zahir wa batin, luar dan dalam, kullin minasy'ur, semua rambut as-sabiqah yang telah lalu. Yang tadi bulu mata, alis, cambang, semuanya wa in kathuf, meskipun tebal, linudratil kathafati, karena jarang terjadi kathafah, jarang terjadi tebal, fiha, pada rambut-rambut tadi. Ada pengecualian, la batini kathiri lihyatin wa arif, tidak wajib dibasuh dalamnya yang tebal dari jenggot dan apa tadi bahasa Indonesianya? Apa ini tadi? Ini cambang, ini jambang gitu. Godek ini bahasa ini Jawanya godek. Arit yang sini ya. Pengecualian, jadi lihya dan arit yang tebal maka tidak harus rata air ke dalamnya. Itu pengecualian. Selain itu, alis yang tebal, bulu mata yang tebal, kumis yang tebal tetap harus dibasuh zahir dan batinnya. Nah, baca lagi. Wa yajibu, dan wajib ghuslu zahir wa batin, membasuh luar dan dalam, kullin minasy'uri sabiqah, semua rambut yang telah disebutkan, wa in kathuf, meskipun tebal, rambut yang di wajah ya. Linudratil kathafati fiha, karena jarang terjadi kathafah atau tebal pada rambut-rambut itu. Ada orang alisnya tebal, tapi ya jarang. Setebal-tebalnya ya masih segitu. La batini kathifi lihyatin, tidak wajib dibasuh dalamnya yang tebal, lihyatin jenggot, wa arid, dan arid yang di tulang pipi. Tebal itu semana, wal kathif, tebal itu maksudnya ma lam turol basyaratu, ma yang lam turol tidak terlihat, al basyaratu kulit, warna kulit, min khilalihi, dari sela-selanya, fi majlis takhatub, dalam majlis tempat duduk takhatub, berbicara, urfan, menurut orang banyak. Ada orang misalnya jenggotnya tebal, kalau ngomong duduk ada depan ini nggak kelihatan kulitnya, berarti itu tebal. Kalau tebal jenggotnya dan aritnya, tidak harus dibasuh bagian dalamnya. Wa yajibu, dan wajib ghuslu ma, membasuh tubuh, la yatahaqqaq, yang tidak dapat terpastikan, ghuslu jami'ihi, membasuh semuanya, illa bi ghuslihi, kecuali dengan membasuh itu. Tadi yang wajah itu
Wajah kan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga. Tidak boleh wudhu itu begini, pas mepet ini. Tidak boleh, harus lebih. Jadi ini bukan wajah, ya sini bukan wajah, sini bukan wajah. Tapi kalau wudhu ini wajib berbasuh. Kenapa? Untuk memastikan meratanya wajah. Paham ya? Itu arti dari yajib ghuslu ma la yatahaqqaq ghuslu jami'ihi illa bi ghusli. Wajib membasuh bagian yang tidak bisa terbasuh semuanya kecuali kalau itu juga. Makanya termasuk yang tangan itu nggak boleh wudhu itu pas di siku sini, ambil air terus pas di sini, nggak boleh, harus lebih. Kenapa harus lebih? Memastikan sikunya rata dengan air. Lianna, karena ini kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma sesuatu la yatimu yang tidak sempurna, al wajibu suatu kewajiban illa bihi kecuali dengannya, fahuwa wajib maka dia menjadi wajib. Perantara kewajiban itu juga wajib. Maksudnya begitu ya. Perantara untuk menuju kewajiban, perantara tersebut juga hukumnya wajib. Semua yang menjadi perantara kewajiban itu hukumnya juga wajib. Orang wajib wudhu sebelum sholat. Kalau mau wudhu harus cari air dulu kan. Maka cari air hukumnya wajib. Kan nggak ada perintah cari air di Al-Quran. Perintahnya Al-Quran, perintahnya Nabi, kalau mau sholat wudhulah. Kalau nggak ada air gimana? Di pembahasan tayamum itu, kalau nggak ada air gimana? Kan cari dulu. Kalau dicari nggak ada baru tayamum. Tapi mencari air hukumnya juga wajib. Kemudian nanti misalnya ketemu ada air, mana? Di dalam sumur. Bisa nggak pakai? Bisa, tapi harus cari ember dulu. Cari ember hukumnya wajib. Kalau ember doang nggak nyampe tangan, terus gimana? Pakai tali, cari tali. Hukumnya apa? Wajib. Semua itu wajib. Jadi malaikumul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perantara kewajiban juga hukumnya wajib. Makanya harus sampai rata wajahnya kan? Nggak bisa rata kecuali lebih, maka lebihnya juga wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wasalisuha yang ketiga dari fardu wudu, ghuslu kaffaihi, membasuh yadaihi, membasuh dua tangan, min kaffaihi wa dhira'ihi, dari kedua kaf dan kedua dhira', bi kulli mirfaqin, dengan semua sikunya, lil ayat, karena ayatnya menyebutkan begitu. Kaf itu ya, perhatikan pergelangan tangan ini dari sini ke atas, ini namanya kaf. Yang ini batnul kaf, yang ini zuhrul kaf. Jadi kaf artinya bukan telapak tangan ya. Yang telapak tangan itu batnul kaf. Kalau disebut kaf saja bolak-balik. Baik. Kalau disebut, makanya kaf ini sering diartikan ke bahasa Indonesia telapak tangan, artinya salah paham. Contoh begini, yang di bab aurat tadi itu, auratnya perempuan ketika sholat jami'ul badan illal wajha wal kaffain, dua kaf bolak-balik. Jadi yang sini boleh terbuka, yang sini juga boleh terbuka. Karena biasanya kaf diartikan telapak tangan, ada mukena, enggak yang laki-laki paham, enggak yang perempuan anak kira pasti paham. Ada modelnya mukena yang tangan itu sininya panjang, depannya terbuka. Ada, betul ya? Kenapa kok terjadi begitu? Karena mengira sini aurat. Padahal tidak. Kaf itu bolak-balik. Ini satu kaf, kafen begini, dua kaf. Kalau di fikih yang dimaksud telapak tangan pasti disebut batnul kaf. Contoh di bab wudu, termasuk yang membatalkan wudu, masul farji bibatnil kaf, menyentuh kemaluan dengan batnul kaf, itu telapak tangan. Kalau pakai ini nggak batal, pakai ini batal. Jadi batnul kaf telapak tangan,
zuhrul kaf, punggung telapak. Kalau kaf saja dua-duanya. Jadi kaf kalau diartikan telapak tangan salah. Kaf itu dua-duanya. Betul. Yang ketiga dari fardu wudu membasuh dua tangan kaf yang ini, kemudian dhira, apa dhira ini bahasa Indonesia? Hasta, lengan. Bikulli mirfaq, dengan semua mirfaq, siku. Lil ayat, karena ayat. Wajib dan wajib ghuslu jami'i ma, membasuh semua bagian fi mahallil fardhi, di tempat fardu, min sya'rin, dari rambut, bulu maksudnya, bulu yang ada di tangan, wa dhufrin, dan kuku, wa intala, meskipun panjang. Semua rambut, semua kuku yang ada di tangan harus dibasuh meskipun panjang. Far'un, cabang masalah. Lau nasiya lum'atan, jika terlupa satu bagian, misalnya ketika membasuh wajah nggak rata gitu, tangan juga nggak rata. Misalnya basuhan pertama sikunya belum kena, paham ya? Nasiya lum'atan, lupa atau terlewat satu bagian. Fanghasalat, kemudian terbasuh. Fi tathlith, ketika mengulang 3 kali. Jawabannya law ini di akhir ajza'ahu, cukup, nggak apa-apa. Law nasiya lum'atan fanghasalat fi taslis ajza'ahu. Jadi ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan, yang 2 sah, yang 2 tidak sah. Dan tulis di bawah sama ya. Lau nasiya lum'atan, yang tidak sah setelah la, yang setelah la itu yang tidak sah. Lau nasiya lum'atan fanghasalat fi tathlith, kalau lupa satu bagian lalu terbasuh ketika mengulang 3 kali. Au i'adati wudu'in linisyanin lahu, atau ketika mengulang wudu karena lupa sudah wudu. Ini boleh. Perhatikan, pas wudu basuh muka lengkap 3 kali, basuh tangan. Yang pertama sikunya nggak kena, yang kedua kena, ya udah nggak apa-apa. Jelas ya, nggak gitu kan? Yang pertama nggak kena, tapi yang kedua kena, ya nggak apa-apa. Kedua nggak kena juga, yang ketiga kena, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya wudunya sah, tapi taslisnya nggak dapat sunat taslisnya. Karena taslis itu baru dianggap nomor 2 kalau nomor 1 sah. Paham ya? Kalau misalnya anak wudu, yang pertama cuma segini, yang kedua segini, yang ketiga segini, ya 1 kali namanya itu, bukan 3 kali. Paham ya? Yang kedua itu baru dihitung kalau yang 1 sudah betul, sudah lengkap. Jadi kalau anak basuhan pertama nggak kena, kemudian yang kedua kena, yang ketiga sempurna lagi, berarti cuma 2 kali basuh tangannya. Paham ya? Lau nasiya lum'ah fanghasalat fi taslis, terbasuh ketika mengulang 3 kali. Au i'adati wudu' linisyan, atau ketika wudu lagi gara-gara lupa. Nih, anak wudu tadi, wudu nggak rata, nggak lengkap, tangannya nggak rata, kepala bener, kaki bener, cuma tangan misalnya nggak rata. Habis itu main ngaji, misalnya jadi ngaji, terus pas zuhur anak wudu lagi. Kenapa wudu? Padahal belum batal, lupa kalau tadi udah wudu. Paham ya? Jam 10 wudu nggak lengkap. Kalau wudu nggak lengkap berarti tidak sah. Paham ya? Ngaji di kelas, kemudian zuhur lupa bahwa tadi sudah wudu, zuhur wudu lagi, wudunya zuhur lengkap, terus sholat, ya tidak apa-apa. Paham ya? La tidak. Ini ada di wudu ya, mengulang wudu linisya, karena lupa bahwa sudah wudu. La tajdid, bukan tajdid. Wahtiyat, dan tidak juga ihtiyat. Ajza'ahu, maka cukup yang tadi, cukup ya. Yang tadi cukup. Yang setelah la ini tidak. La tajdid wahtiyat. Tidak sah kalau ditajdid dan ihtiyat. Contoh begini. Wudu pertama
ini wudu tidak lengkap. Wudu tidak lengkap berarti tidak sah. Kalau wudu tidak sah berarti tidak boleh sholat. Paham ya? Jam 12 anak tadi udah wudu, tapi anak mau tajdid. Paham ya? Dia pikir wudunya tadi sah, makanya sekarang dia niatnya tajdid. Bagaimana sholatnya tidak sah? Kan udah wudu bener, yang tajdid bener misalnya. Kan udah wudu bener, nggak sah. Kenapa? Karena dia tajdid itu tidak ada syarat tahakkukul muqtadi. Di siapa? Aku tadi di kitab apa? Safina atau di apa? Ada syarat tahakkukul muqtadi untuk wudu. Anak lupa di kitab apa? Biasanya di kitab dasar ada. Salah satu syarat wudu yang sah itu adalah itu harus yakin bahwa wudu ini harus dilakukan. Paham ya? Sedangkan orang tajdid itu kan mesti gini. Anak mau wudu lagi sebelum sholat, tapi kalau nggak wudu nggak apa-apa. Betul apa tidak? Tajdid ya? Anak mau wudu lagi untuk sholat, tapi kalau nggak wudu, anak bisa sholat. Tajdid kan begitu kan? Makanya wudunya di yang kedua ini nggak sah. Kenapa? Karena dia pikir kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Sedangkan wudu pertama tadi nggak lengkap. Bisa dipahami? Maka wudu tajdid yang seperti ini tidak boleh dia sholat dengan wudu yang tajdid seperti ini kalau wudu pertamanya tadi salah. Beda halnya kalau yang ada tadi kenapa sah? Kalau yang ada tadi kan dia lupa udah wudu. Mesti jam 12 pikirannya, anak kalau nggak wudu nggak boleh sholat. Kan mesti gitu pikirannya. Karena lupa jam 10 sudah wudu. Dan memang wudu jam 10 memang nggak dianggap. Kenapa? Karena nggak lengkap kan, nggak dianggap jadi. Sedangkan yang kedua, yang tajdid, dia mesti merasa tadi anak sudah wudu. Padahal wudunya nggak sah tadi. Sekarang anak mau wudu lagi, tapi nggak harus. Padahal wudunya ini harus. Karena tidak boleh sholat pakai wudu yang tadi. Wudu yang tadi nggak sah. La tajdid, tidak sah kalau wudunya tajdid, wahtiyah dan jaga-jaga. Sama alasannya itu tadi. Ini jam 10 wudu nggak lengkap. Jam 12 mau sholat zuhur, tadi kena apa enggak tangannya ya? Jaga-jaga, wudu aja. Wudu ini juga nggak sah. Kenapa? Sama alasannya. Jaga-jaga itu kan gini. Jaga-jaga itu lebih baik anak wudu lagi, tapi kalau nggak wudu nggak apa-apa. Kan gitu jaga-jaga itu. Padahal dia sebenarnya harus wudu karena yang tadi tidak sah. Makanya yang ini nasya lum'ah, kemudian inghasalat di 4 keadaan, fi taslis ajza'ahu, i'adati wudu linisyan ajza'ahu, la tajdid wahtiyat. Tidak sah pada wudu tajdid dan wudu ihtiyat. Terus bagaimana? Ini juga tidak hanya berlaku di ini ya, tidak hanya berlaku di nasya lum'ah ya. Seandainya ente ragu, anak punya wudu apa enggak ya? Jaga-jaga wudu lagi. Ini juga wudu yang tidak sah. Wudu jaga-jaga itu wudu tidak sah. Karena harus ada tahakkukul muqtadi. Ente harus yakin, anak ini harus wudu apa enggak. Sedangkan wudu jaga-jaga itu, ini jaga-jaga. Kalau dilakukan baik, kalau enggak ya sudah gitu kan. Kayak gini nih. Tadi udah bawa uang apa belum ya? Ambil lagi jaga-jaga. Tapi kalau nggak ngambil ya tidak apa-apa juga. Makanya wudu jaga-jaga itu wudu nggak sah. Terus gimana? Pastikan batalkan wudu. Makanya termasuk salah satu hikmah kenapa ada membatalkan wudu dengan menyentuh kemaluan sendiri untuk mendapatkan tahakkukul muqtadi. Karena itu bisa dilakukan sendiri tanpa ada kesulitan. Sedangkan 3 lainnya yang membatalkan wudu ada berapa? Yang membatalkan wudu ada 4 ya. Karena 3 yang lainnya tidak bisa kita lakukan tiba-tiba. Misalnya nggak bisa karena ini tiba-tiba, anak mau kentut nggak bisa dong tiba-tiba kentut. Atau anak mau kencing, nggak bisa tiba-tiba mau kencing. Yang kedua, anak mau pegang perempuan, masa mau gitu? Yang perempuan anak pegang laki-laki nggak bisa. Yang ketiga, anak mau tidur dulu biar batal, nggak bisa orang langsung tidur. Tapi untuk membatalkan dengan menyentuh kemaluan sendiri, biar anak yakin, anak batalin aja, cari tempat sepi, batalkan, selesai. Itu termasuk salah satu
gunanya, hikmahnya, kenapa ada membatalkan wudhu, ada batal wudhu dengan menyentuh kemaluan sendiri untuk mendapatkan tahakkukul muqtadi. Syaratnya wudhu, harus yakin bahwa wudhunya itu harus dilakukan. Wudhu jaga-jaga itu adalah wudhu yang tidak sah. Makanya kalau itu terbasuh di wudhu jaga-jaga, percuma, karena wudhu jaga-jaga itu tidak sah. Paham ya? Warabiuha yang keempat, mashu ba'di ra'sihi, mengusap sebagian kepala. Dan naz'ah, seperti naz'ah ini tadi, naz'ah ini kan tadi dibilang bukan wajah ya. Naz'ah ini kan tadi kepala, bukan wajah. Membasuh naz'ah, kalau wudu usap sini aja cukup. Wal bayad alladhi wara'al udhun, putih yang di belakang telinga. Siapa yang buat contoh ya? Ini kan bisa. Basharin au sya'rin fi haddihi. Kepala itu basharin, kulit, au sya'rin atau rambut, fi haddihi, di batas kepala. Walau ba'da sya'ratin wahidah, meskipun sebagian satu rambut. Ini paling mudah mazhab Syafi'i ini ya. Ketika wudu, rukun fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian rambut atau kepala. Sebagiannya itu bagaimana? Walaupun sebagian satu rambut. Kayak gini, ini ngambil air pakai satu jari terus gini. Ini sudah sah gitu. Enggak harus seberapa banyak, enggak, sebagian satu rambut sah. Yang penting rambutnya rambut yang di batas kepala, rambut yang di sini. Kalau misalnya rambutnya panjang sampai punggung atau sampai pundak, rambut yang di pundak yang diusap tidak sah. Rambut yang di punggung nggak sah, rambut yang di kepala. Paham ya? Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, yang bagi alla yujzi, wajib. Ini menurut Imam Baghawi, yang bagi wajib. Alla yujzi, tidak kurang, tidak cukup. Wajib tidak cukup, aqal min qadrin nasiyah, kurang dari seukuran nasiyah. Wajib tidak cukup, kurang dari ukuran nasiyah. Wahia ma baina naz'atain. Nasiyah adalah rambut yang ada di antara dua naz'ah, yang tadi yang di tengah-tengah ubun-ubun itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap kurang dari seukuran nasiyah. Bukan wajib nasiyah ya, wajib seukuran nasiyah. Ini nasiyahnya segini, jadi wajib segini. Bisa di depan, di samping, di belakang boleh, tapi tidak boleh kurang dari qadrin nasiyah, karena Nabi nggak pernah ngusap kurang dari qadrin nasiyah. Wa huwa riwayah an Abi Hanifah, itu adalah riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wal masyhur, pendapat yang masyhur anhu dari Abu Hanifah, wujubu mashir rubu', wajib mengusap seperempat. Jadi wudu ketika mengusap kepala menurut mazhab Abi Hanifah wajib seperempat. Yang Malik lebih sulit ya. Imam Malik wajib rata seluruh kepala. Kalau Imam Syafi'i cukup meskipun sebagian dari satu rambut. Wa khamisuha, yang kelima, ghuslu rijlaihi, membasuh dua kaki, bikulli ka'bin, dengan beserta mata kaki, min kulli rijlin, dari setiap kaki. Tahu mata kaki? Mata kaki. Mana piro mata kaki? Dua di dua kaki atau dua di setiap kaki? Dua. Satu kaki ada dua, apa satu kaki ada satu? Mata kaki itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ka'ab. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya ankle, bukan foot, a foot.
footpaint. Tapi anak kira orang Indonesia yang pertama kali menyebutkan engkel atau ka'ab ini sebagai mata kaki, anak kira orang yang mendalami Al-Quran betul. Anak kira adalah orang yang sangat masuk nilai-nilai Al-Quran dalam dirinya. Kenapa Anda sampai bisa bilang begitu? Di surat Yasin itu ada ayat yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat itu nakhtim ala afwahihim, mulutnya kami kunci, ya kan? Wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi. Kenapa kok kaki bisa jadi saksi? Karena dia punya mata. Makanya entah bagaimana, Anda nggak tahu apakah berkaitan atau tidak, Anda nggak tahu ya. Tapi kok pas gitu kan? Ketika kaki dibilang punya mata, ini kok ada rujukannya gitu dari Al-Quran. Wa tasyhadu arjuluhum. Ketika tangan berbicara, dulu orang-orang masa lampau ya, di masa Nabi ya, ketika ada masa tangan bisa ngomong. Tapi dengan berlalunya, makanya Al-Quran ini kan melewati lintas masa. Ketika dulu yang tidak bisa dimengerti dulu, sekarang bisa dimengerti. Jangankan nanti di akhirat, sekarang aja tangan udah bisa ngomong kan. Kita sekarang ngomong pakai tangan kan. Iya kan? Kita sekarang biasa kan berbicara pakai tangan kan. Apalagi nanti di akhirat, kita di dunia aja udah bisa ngomong pakai tangan. Ngerti nggak ini ngomong pakai tangan? Lil ayat, karena ayat menyebutkan wa arjulakum ilal ka'bayn aw mashu khuffaihima bi syurutihi, atau mengusap dua khufnya beserta syarat-syaratnya. Fardu wudu yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kakinya, mata kaki dari setiap kaki, karena ayatnya menyatakan begitu. Atau fardu wudu yang kelima, kalau tidak membasuh kaki, mashu khuffaihima, ya diusap khufnya bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Ini di kitab Fathul Mu'in ini tidak ada pembahasan khuf. Khuf hanya disebut di sini. Mashu khuffaihima bisyurutihi, tidak ada lagi pembahasan khuf setelahnya. Makanya memang ngaji Fathul Mu'in ini mestinya sudah hatam hal-hal seperti khuf seperti ini, sudah hatam. Khuf, apa syarat-syaratnya, ketentuannya, kalau mukim berapa hari, kalau musafir berapa hari, apa kalau disebut rukhisa fi wudu'i kulli hadiri yawman wa lailatan wa lil musafiri bi safaril qasri ila thalathi ma'a layaliha min al-ihdasi fa iya syukka fi qida'in wa salat wa syartuhul subituhun kamulan, dan seterusnya. Oh, anak kemarin lihat postingan siapa kemarin? Mana kemarin. Siapa ini? Sa'id Al-Jabiri, Syekh Sa'id Aidah Al-Jabiri. Oh, ini ulama Zabid, tempatnya. Anda pernah cerita kalau di Hadramut auliyahnya ada di Tarim, ulamanya ada di Zabid. Ini beliau ulama Zabid mengatakan al-'adah lada fuqaha'ina fi Zabid rahimahumullah. Kebiasaan para ulama kami, fuqaha kami di Zabid, annahum yadrusuna Fathul Mu'in ba'da ikmalil minhaj lil Imam Nawawi. Mereka itu biasanya ngaji Fathul Mu'in setelah ngaji minhaj. Wa ya'tabirun Fathul Mu'in ka tahliyah ba'da minhaj. Mereka nganggap Fathul Mu'in itu adalah tahliyah, selingan apa sih namanya, cooling down itu. Kayak orang kalau habis lari cepat, nanti tiba-tiba langsung berhenti kan, malah malah nggak bisa kan. Kalau habis lari langsung berhenti, malah urat-urat ente yang
kram. Jadi kalau habis lari sebelum berhenti lari dulu pelan, turun sedikit demi sedikit. Paham atau tidak? Gak bisa orang habis lari langsung berhenti, gak bisa, malah kram lagi. Nah itu jadi biasanya ngaji Fathul Mu'in itu adalah tahliyah setelah ngaji minhaj. Setelah ngaji minhaj otaknya benar-benar diperas, istirahatnya di Fathul Mu'in. Dia memang artinya Fathul Mu'in ini sulit. Ngajinya Fathul Mu'in itu setelah minhaj. Kalau udah ngaji minhaj baru ngaji Fathul Mu'in. Nanti turun tapi ya. Minhaj lebih sulit. Minhaj lebih sulit. Makanya tahliyahnya dari minhaj yang peras otak habis-habisan, kalau udah terbiasa ngaji minhaj, ngaji Fathul Mu'in gampang. Kalau sudah terbiasa, anak ngomong minhaj ini, dia tahu kita minhaj apa enggak? Enggak tahu juga. Alhamdulillah. Wajib waslu batini thaqbin wa syaqqin, dan wajib membasuh batini thaqbin, dalamnya lubang, wa syaqqin, dan belahan. Thaqb itu kalau ketusuk paku itu thaqb, kalau kegores itu syak. Syak itu yang memanjang, thaqb itu yang syak itu yang melebar. Ya kaki misalnya ya, habis nginjek silet gitu, na'udzubillah, ya silat lah, panjang gitu, itu syak. Kalau thaqb itu kalau paku masuk itu thaqb. Nah, ketika terbuka lukanya sudah kering ya, kalau dengan catatan boleh kena air, kalau nggak boleh kena air kan tayamum saja. Kalau ini boleh kena air, maka harus dibasuh juga dalamnya, karena fi hukmi dzahir, terbuka. Kalau dia terbuka maka fi hukmi dzahir, thaqb lubang, wasyak dan sayatan atau apa? Lubang dan robek, syaknya robek. Farakun lau dakhala syawkatan fi rijlihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa faqihna wa faqih lana wa qarrabatina fi dinina. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina ila sawa'i sabil. Allahumma amnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.